محمد. Tim hadroh biar berkah, amin. Masuk surga sama hadroh-hadrohnya. Hai kamu, Dede Lesti sama Andin lagi ngapain? Hai, yang ujung nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Kayaknya ini bintang sinetron Ikatan Tali Kangkung ya. Adik-adik masih sekolah? Adik-adik masih sekolah? Hebat, warga Kabasiran adik-adik malam-malam masih sekolah. Cuma di sini doang. Ya, ibu mana sehat? Ayah ngereneh ayah? Ayo tempuan muka cablak biar lahirnya anaknya kayak cablak. Bang Cablak cakep apa jelek? Jelek. Ngomong cakep ya biar kenceng. 100.000. Bang Cablak cakep apa jelek? Bang Cablak cakep apa jelek? Sama duit pada hejo sia. Mas Al. Iya, aling-alingan jamban. Ada Pak Lurah di dalam. Pak Lurah Jajang ya? Iya, kacang panjang pakai cabai merah. Belinya rumah Po Marwah. Bapak Kades Jajang biar barokah. Mudah-mudahan banyak duit yang hadir diberangkatkan ke kota Mekah. LURH, lurah, L-nya lurus dan terarah, itulah pandangan seorang lurah. U-nya urusannya harus benar biar lebih dicintai oleh masyarakat. R-nya ramah tamah terhadap warganya, ada acara gini nyumbang 10 juta biar panitia nggak bingung. A-nya ahlaknya bagus, hanya hukum yang ditegakkan, itulah Bapak Lurah. Tepuk tangan buat Bapak Lurah. Ya, Pak Lurah mah royal. Kemarin saya nge-MC di Bekasi, namanya Bapak Kades Jajang. Ya buat Bapak Kades Jajang semoga berkah, panjang umur. Saya dikasih duit 500.000 di Bekasi. Ya di sini mah kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih mohon maaf panitia, kalau bisa parcel buat Ustadz Akri jangan gede-gede. Pak Camat jangan dikasih parcel. Utamakan parcel buat tukang sound system. Kenapa saya bilang? Biar kata tadi Ustadz Yusuf suaranya enak banget, nggak bakal enak tanpa sound systemnya yang hebat. Tukang hadroh juga suaranya merdu banget kalau sound systemnya ngeblek-blek, yang disalahin sound system bener. Sound systemnya datang duluan pulang belakangan ya. Parcelnya buat tukang sound. Rokok ente apa? Samsung gue minta sebatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukranillah malbadu. Mudah-mudahan yang hadir biar tambah barokah. Guru-guru kita ada apa? Guru-guru kita mudah-mudahan, para alim ulama kita semuanya berkah ilmunya, amin. Pemimpin-pemimpin kita biar barokah, amin. Sehebat-hebatnya Bapak Camat tidak akan hebat tanpa masyarakatnya, benar. Sehebat-hebatnya Bapak Lurah tidak akan hebat tanpa warganya, benar. Dan sehebat-hebatnya warga tidak akan hebat tanpa Pak Camat dan Bapak Lurah, benar. Kalau Pak Camat sama Pak Lurah kerjasama sama warganya, insya Allah parung panjang desa Kabasiran biar tambah barokah, amin. Amin. Ibu udah daang, udah makan? Siapa yang belum makan? Saya punya hadiah dari Bapak Lurah Jajang. Pak Lurah siapin, ada 500.000. Siapa nama Bapak, nama lengkap Bapak Kepala Desa? Ayo siapa? 500.000. Pak Lurah duitnya mana Pak Lurah? Pak Lurah duitnya mana? Pak Lurah duitnya mana Pak Lurah? Duitnya 200 ada Pak Lurah? Ada. Ayo ada. Tenang Bu, saya ambil duit itu, ini Pak Lurah nih. Tenang Pak Lurah. Malu kalau. Tenang Pak Lurah. Ada Pak Lurah, duitnya ada. 200.000 ada. Ada, iya ada Pak Lurah. Ya.
Ya 300 boleh Pak Lurah. Ya, ini buat warga loh Pak Lurah. Ya, Masya Allah berkah Pak Lurah. Makasih ya, Masya Allah. Siapa nama lengkap Bapak Kades kita? Nah, Ibu. Ya, Ibu. Siapa Bu? Haji Jajang Atmaja. Salah. Kurang pas. Siapa nama lengkap Bapak Kepala Desa? Bapak Haji Jajang Atmaja. Salah, kurang lengkap. Pertanyaannya belum kelar. Siapa nama Bapak Kepala Desa Cisarua? Alhamdulillah ngakalin duit Kades dapat 200. Ada. Mimik mentok huntu orang ya. Untuk orang banyak. Yeah. Nama kamu siapa? Nama siapa? Hah? Pipit. Ya, jangan jauh-jauh ya. Kalau makin jauh kecantikan kamu makin bertambah. Cuman di Parung Panjang doang Bu. Camatnya dari Jepang. Bapak Haruka. Jepang ya. Pak Camat biar sehat walafiat. Dan malam hari ini saya tidak sendiri. Nanti ada Ustadz Haji Akri. Dan acara kita senyum Bu. Karena acara kita disiarkan langsung dari CCTV masjid ya. Senyum semuanya. Ada duit bergerak aja 200 sih. Tenang tukang son. Nih tukang son gocap. Tukang son gocap. Tuh. Ya. Kameramen mana kameramen? Ini. Cir. Naik. Ya, madu sana. Jangan pakai cium tangan, buat terasi. Madu sana. Dia mukanya sama gue ini bocah. Ini enggak jawab. Cepet jangan. Mana tadi gue capek? Nih. Tuh ya, tuh duit mana. Nah, ini buat gue ongkos balik ntar. Bu, di depan ada air Kosma. Ini air kesehatan, terapi kesehatan yang punya Ustadz Haji Akri. Ibu tahu hidup itu harus sehat. Makanya banyak ngaji biar pada sehat semuanya. Amin. Ya, Ibu makan aja itu siapa makan itu. Ya, dan nanti karena ini ada ulang tahun Bapak Kades kita ulang tahun, nanti habis ini kita makan bakso ya. Kita tepuk tangan buat Bapak Kades kita yang ulang tahun ya. Mudah-mudahan sehat ya. Bang Salihun beli kacang, ada semur, ada sop kaki. Selamat ulang tahun buat Bapak Kades Jajang. Semoga panjang umur, banyak rezeki. Amin. Di depan ada air terapi. Ini ada dokternya. Kenapa sebut air terapi kesehatan? Ini kesehatan buat ibu yang punya asam urat, yang punya kolesterol, para perokok. Nah ini penting nih. Ini dokter Bayu namanya. Ya, kuliahnya dulu di teknik. Cuman di teknik nggak laku jadi ke air. Ya, sini apa? Ini keturunan. Siap, ini matanya sipit Bu. Emang keturunan Cina. Bapaknya Taiwan, ibunya Taipei, dia Tai Bagong nih. Bener Pak. Iya. Ini kalau mata sipit gini Bu, pas orang ketawa, pas dibuka orang udah kagak ada. Iya Bang. Makanya kita ketawa. Jangan. Ini air terapi ini apa nih Kosma ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang, saya di sini mau menguji coba. Iya di sini masa di sono. Ya udah saya kesini dah. Iya. Saya mau uji coba antara perbedaan air Kosma dengan air mineral yang setiap hari abang minum ataupun ibu-ibu minum. Oh air biasa. Ya, saya bawa. Wangi. Jadi ini ada 2 gelas Bang, boleh dibantu abang 1. Wangi banget ente kayak kuburan baru. Oh iya dong. Kuburan baru nanti kita tuangin Bang. Tuangin. Nah yang pertama kita tuangin dulu air biasanya Bang. Air biasa. Air biasa yang setiap hari diminum. Aduh susah Bang. Susah. Iya. Gampang. Kita tuangin. Nanti ibu-ibu bisa tahu nih perbedaannya apa. Ini air biasa. Air mineral biasa. Air biasa. Nah ini air Kosma. Air Kosma. Aduh susah Bang. Boleh bantu Bang. Sayang, bukain hati aku dong buat kamu. Bukain. Ya, senyumnya kan kayak manggis serengat. Siap. Kamu jangan cemburu, ntar ada gilirannya. Jangan gitu Bang, ntar ada yang ngambek. Iya, biarin. Nah, kita tuangin dengan ukuran yang sama. Nanti saya akan tuangkan cairan kimia Bang. Zat kimia. Zat kimia yang biasa setiap hari ibu-ibu masuk ke dalam tubuh ibu-ibu. Ada yang tahu ini apa? Iya. Oke, nah ini tuh zat kimia kita teteskan. Ini air biasa nih. Ya, air biasa. Kita tuangin. Nah tuh. Oke. Ini tuangin juga. Oke, itu tuangin ya. Jadi bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan sihir. Kita ya. cek dulu nih. Kita aduk. Nah ini air biasa, yang tadi air mineral. Warnanya? Airnya tetap kuning. Ya, kayak air
orang habis pipis ya. Bener Pak. Ya. Nah kalau misalkan untuk air Cosma kita cek, dia langsung Putih. Jadi ini bagus banget buat kolesterol, asam lambung, asam urat, dan karena airnya air pH tinggi. Ya. Dan kebetulan Cosma, komoditas zikir Muhammad Akri. Jadi harganya murah Bu, 10.000. 10.000, kalau di luar 20.000 Bang, khusus di luar sini aja 20.000. untuk di Parung Panjang. Ya, emang saya mah jualan Bu, ya. Ya, biarin. Siap, gitu aja Bang ya dari saya. Sekian Jadi nanti ada, di sana ada ya? di belakang ya. Oke, makasih Siap. Dokter Bayu. Siap, makasih Ya. ya Bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pepes ikan teri pakai cabai merah. Cabai merahnya di atas panggung. Kita panggil Ustadz Akri untuk ceramah. Mohon izin kepada Ustadz Akri untuk segera naik ke atas panggung. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, yang mau air Cosma ada di sebelah sana. Harganya 10.000. وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داما مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا صلوا على النبي محمد Wow. Wow. Amazing. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa nabiyuh. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ghummah wa mahzul ma wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Ya kan, yang penting kan gayanya, ya kan, ya kan. Iya iyalah. Seneng nggak malam ini, masya Allah luar biasa ini. Seneng nggak Bu bikin rajaban seperti ini? Kelihatan orang masyarakat Kabasiran Rabak luar biasa menyambut Ramadan, masya Allah. Komplit RT-nya ada, RW-nya ada, Pak Kadesnya ada, sampai Pak Camatnya masih setia mendampingin warganya. Pak Kadesnya luar biasa. Kalau bisa kita usul sama Pak Kades, sama DKM, kita usul acara seperti ini kita bisa bikin seminggu 3 kali.
teriaknya penggemar saya. Wow. Ada yang nyaut bangkrut ini. Enggak. Urusan Allah enggak ada yang sia-sia. Jalan Allah enggak ada yang sia-sia. Lillah karena Allah, wa fillah jalannya Allah. Nanti ketemunya mardotillah ridhonya. Kalau Allah sudah kasih ridho, semua urusan jadi gampang. Ya Bu ya. Yang penting ibu seneng dulu. Seneng enggak malam ini? Streaming tadi saya lihat Pak Lurah sambutan, Pak Camat sambutan. Gitu saya liatin di jalanan itu sambil... lihat YouTube-nya gitu. Yang jelas ibu-ibu semangat luar biasa, hadrohnya tabokannya kencang. Iya, sampai tua setelah dampalungeun eta Bu. Cari mantu model gini Bu, anak-anak hadroh kalau ibu mau punya mantu, aman, anak ibu nggak ada yang ganggu. Karena anak hadroh tuh tabokannya kencang. Wana hobai tak dumprang. Seneng ya Bu ya, seneng ya. Coba bilang kalau kau senang hati bilang hore. Oh benar berarti. Resep ya Maya. Kuat sampai jam 12 kuat? Sampai jam 1 kuat? Sampai jam 3 kuat? Aing henteu. Maehan ya Maya. Pernah ada penceramah sampai 1 jam di sini pernah? Walau yang 2 jam juga ada. Yang 3 jam? Wah, udah berapa ustadz yang mati di sini? Embung aing cara menepi ka pae embung. Tapi luar biasa ini, Masya Allah. Kameranya juga banyak, Masya Allah. Bentar dah saya bacain dulu satu-satu ya Bu ya. Penghormatan saya kepada Sohibul Wilayah. Spesial juga buat teman-teman panitia. Saya baca dulu. Nggak enak, duitnya udah masuk semua. Atau cair. Oh, alhamdulillah. Aku tahu kamu ngundang aku patungan kan? Iya iyalah. Jadi kalau ini yang disebut kata orang Arab al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Kalau udah sama-sama yang berat dipikul bareng-bareng nggak berasa berat. Benar. Yang kelihatannya gede begitu bebarengan ternyata nggak gede, letih atuh. Makanya saya usul 3 kali bae unggal poe injin kieu ya. Oke, kedap-kedap ya. Saya bahasa Sundanya nggak bisa yang lemes. Karena emak saya Arab. TKW, indung aing TKW. Bagian ngumbah beas. Di situ percaya teh. Pira aku cenah indungna Arab, anakna irungna kitu. Orang yang pesek itu ternyata bukan pesek, hidungnya tawadu. Ku rendah-rendah teuing eta mbelesek pisan. Dan orang yang hidungnya pesek umurnya panjang karena sakaratul mautnya rada lama. Kuletik-letik teuing liang irungna. Jadi lama. Kalau yang hidungnya gede, liang irungna gede terek kapae eta. Boros. Mepae. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan spesial buat akhinal kiram Ustadz Ipang, ketua panitia. Makasih. Akhina juga Al-Mukarram Ustadz Haji Karyadi ketua DKM Turnuhun, juga Al-Mukarram Ustadz Tata Sumarta mohon ikhlas Kiai, juga Bapak Heri Diana Komara ketua pemuda Kabasiran. Makasih hatur nuhun. Juga guru kita, orang tua kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Sarjani ketua MUI Kabasiran. Mohon ikhlas Abah Haji, juga Bapak Patudin ketua RT 0401 Kabasiran, juga Bapak Nana garis miring Caning. Saya nggak tahu ini. Oh, ketua RT 0502 Bapak Caning Jawara. Embung aing ngajakan belut sieun aing mah. Juga Al-Mukarram Bapak Haji Jajang Atmaja tadi kepala desa kita. Sia diberi 200 harus 50. 300 mentana 300 di sabaraha? 2,5. Sok ngebohong bae si aing jigo. Juga abang saya, saudara saya, camat kita yang baik hati yang berapa kali ketemu saya, Al-Mukarram
Bapak Dr. Andes Khairuka Yudianto MSI, Camat Parung Panjang. Kita doain mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, dan Allah mudahkan setiap langkah pekerjaannya. Amin ya robbal. Juga ibu-ibu saya, teteh saya, para asatiz, para guru-guru saya, Kori dan Akhina, adik-adik saya pemain hadroh. Mohon maaf ibu, mak, saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena nggak ditulisin. Demi Allah, terbohong orang ya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mohon maaf, saya kalau lihat tulisan rada poek, tapi kalau lihat cepean rada heran. Itu salah satu kelemahan saya. Juga adik-adik saya yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Besok di Kabasiran Rabak ada yang jadi Presiden Republik Indonesia. Ada yang jadi ulama-ulama besar. Ada santri-santri yang besok jadi kiai terkenal. Ada yang jadi kori-kori nasional dan internasional. Amin ya robbal. Malam hari ini saya mau ceramah. Mesti berek kalapa ya. Jadi cai kalapa tadi diminum sama saya, perut rada ngebrek-brek ya. Alhamdulillah cai komplit. Teman-teman komplit, MC ada 2 bari dagang cai teh tadi. Ya Bu, itu air kesehatan diminum boleh, buat cebok juga boleh. Kebetulan kawan saya bikin majlis zikir, jadi saya nggak mau ngecrek, saya bantu dagang airnya. Mudah-mudahan Ibu kalau beli air ntar ujung acara kita buka tutupnya, kita baca jampe. Ya Bu ya, doa maksudnya doa. Enggak bisa jampe. Ibu saya tuh termasuk orang hebat. Ibu saya juga dukun Bu. Kalau ada anak kecil nggak bisa tidur, diambil air sebotol, dijampe, disembur, puh, Sembuh. alhamdulillah. Sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Orang akhirnya nggak bisa tidur, gara-gara basuh banget. Nah, dah Rajab hampir mau berlalu. Abis Rajab berroah, abis roah puasa, abis puasa Lebaran. Duit bae eta. Jadi kita mesti banyak banyak duit, sehat, cakep nggak Bu? Karena ternyata orang sehat belum tentu punya duit, tapi orang punya duit pasti gitu baik. Makanya jangan pusing-pusing suami, nggak usah dipikirin, biarin dia hitam nggak ada masalah, goreng juga nggak masalah, asal banyak. Buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin suami pergi mundar-mandir ke Jakarta, mau berangkat gawe, asal mau berangkat ninggalin. Pulang gawe juga bawa. Itu aja dulu. Saya pengen ibu-ibu senang biar sehat panjang umur. Supaya besok ngadepin Ramadan aman. Ya Bu ya. Man fariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang senang girang dengan datangnya bulan suci Ramadan diharamkan jasadnya daripada api neraka. Jadi ibu-ibu ini ahli surga semua. Amin. Bapak-bapak belakangan. Karena saya selalu berdoa buat istri saya gitu. Mudah-mudahan istri kita masuk surga duluan. Sebab kalau istri masuk surga belakangan, berisik. Ditinggal kondangan BG, berisik man. Gandeng baik. Iya Bu ya. Iya Bu ya, Ibu biar sehat panjang umur. Saya kalau ceramah, mohon maaf Kiai, nggak banyak ayatnya. Nggak banyak hadisnya. Bukan yang nggak bisa, emang belum apal. Jadi terang-terangan, kalau mau bener sama kiai, mau pinter sama ustadz ngaji, kalau mau rame sama saya. Ya Bu ya. Saya nggak banyak ayatnya karena babnya bab ilmu saya ilmu yang dengerin juga harus karena yang ceramah ngajak nanti pulang ke rumah menang ilmu nggak hebat. Pusing-pusing amat. Bener Ibu. Mikirin suami nggak usah dipikirin. Suami dipikirin begitu, nggak dipikirin juga emang udah begitu. Dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi begitu, emang udah begitu. Waktu pacaran begitu, sampai udah punya anak masih emang Allah kasih jodohnya udah mau bagaimana lagi, emang udah begitu baik. Yang penting anak-anak kita sehat. Dengerin sayang, liatin, adik-adikku sayang liatin, ya. Nanti udah gede kamu bisa ganti.
Yang kecil pasti gede, yang gede pasti dewasa, yang dewasa pasti tua. Udah tua pasti biasa aja dong, jangan kesel gitu. Itu matinya mati. Bisa banget. Ya, liatin. Nanti kamu gantiin, ya. Nih, liatin caranya usaha. Ketempona ceramah gitu, padahal mah sarwa bae dengan duit aing. Jadi ini karena banyak adik-adik saya, bentar Ibu, saya pengen adik-adik saya jadi orang pinter semua. Amin. Regenerasi bangsa Indonesia mesti berganti-ganti. Kelihatannya anak-anak kita, adik-adik kita biasa, nanti gedenya jadi orang yang luar biasa. Ibu lihat adik-adik Ibu ikhlas, mukanya cerah-cerah. Belum ngantuk sayang? Belum, berarti kamu ada bakat jadi security. Ibu udah ngantuk belum Ibu? Teteh udah ngantuk belum? Ngantuk dong biar teteh kelar. Ya. Maafin anak hadroh biar istirahat dulu. Ya capek Bu, nabukin terus dari tadi. Ya. Santai be, santai. Kuat, masih kuat. Masih kuat. Udah tidur. Ibu, Teteh, sehat ya? Yuk sedikit ustadzah aja tadi, ustazah masih ada ustadzah. Oh, ustazah Aisyah. Tadi udah ceramah, itu yang benernya. Yang PA-nya sama saya. Jadi kalau ustazah ngajarinnya bener, kalau saya ngajarinnya rame. Sebab Ibu kenapa harus ketawa? Biar sehat, panjang umur. Jangan di rumah cemberut, di pengajian cemberut. Balik tengah peting dari pengajian masih cemberut. Itu kuntilanak sampai ngomong, wow lebih serem kamu. Karena terlalu banyak cemberut. Makanya saya pengen ibu-ibu saya biar sehat, senang, panjang umur. Anak yang baik yang selalu bikin ibunya senyum. Anak yang soleh yang selalu bikin ibunya bahagia. Tapi kalau anak yang selalu bikin nangis orang tuanya, yang bikin kesel orang tuanya, awas, maaf. Anak yang selalu bikin sedih orang tuanya, bikin susah orang tuanya, bikin marah ibu bapaknya, itu disebut anak durhaka. Dari zaman cerita maling kundang sampai maling motor, anak durhaka ya. Makanya adik-adik saya yang lagi mondok, hayu ngaji biar besok jadi kiai. Contoh saya yang santri yang calang saya. Enggak jelas endog ya. Makanya saya pengen melihat adik-adik saya ayo masuk ke pondok. Kalau udah besok jadi pejabat yang alim, jadi artis yang alim. Saya begitu masuk jadi artis, selesai ngelaba, saya main para pencari Tuhan. Ibu masih ingat yang setiap Ramadan zaman itu, saya main para pencari Tuhan, yang jadi ustadz takut sama istrinya. Yang jadi ustadz bari dagang caute ya. Masih ingat Ibu? Itu aku. Aku tahu kenapa kamu lihatin aku, karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga semangat ya, karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati, motor leungit ya. Ibu, sedikit aja. Saya nggak mau ceramah panjang-panjang. Saya takut ibu udah ngantuk. Hah? Ada yang nggak ngantuk juga? Belum pernah ada ustadz sampai pingsan kita. Belum pernah budahan kita ngacai begitu. Ya Bu, sedikit aja. Isra Mi'raj bukti cinta Allah kepada Nabi kita. Di saat Nabi dalam suasana duka ditinggal istri tercinta Siti Khadijah, ditinggal paman tercinta, Allah hibur berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Mundar-mandir dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang terpenting adalah Rasulullah sayang sama umatnya. Dari 50 waktu jatah kita sholat berubah, ditawar-tawar menjadi 5 waktu sehari semalam. Apakah sehari semalam kita bisa sholat dengan rapi? Bohong. Jujur kita semua pernah ninggalin sholat. Benar Ibu? Lagi capek, lagi banyak urusan, banyak kerjaan, sibuk ngobrol, akhirnya menunda-nunda waktu sholat. Itu kita.
Makanya sampai ada lagu qasidah, masih ingat ibu? Subuh ke siang, zuhur, potan asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Itu kan kita banget. Iya bu? Iya, lampunya kaluhur baik. Iya. Padahal orangnya di bawah, lampunya ke atas. Wow. Kuntilanak sampai bilang, silau aku. Itu lagu bikin kita kesinggung nggak bu? Jujur kita ini orang yang nunda-nunda sholat, bohong kalau kita nggak pernah ninggalin sholat. Perempuan juga begitu. Ada waktu nggak sholat sampai seminggu, gara-gara si bewok muntah darah. Iya bu, tertunda nggak bu? Tertunda, bener. Apalagi udah kebanyakan ngobrol, kebanyakan urusan, mundar-mandir, bawa motor, telat nggak waktu sholat? Makanya lagu qasidah ngingetin kita ibu. Emak saya kalau nyanyi qasidah, pengajian kayak gini juga bu, nggak beda jauh. Lagi-lagi biar keras. Subuh, subuh, subuh. Najong. Berat banget ngangkat suaranya. Udah ngantuk berarti. Yang keras dong. Subuh ke siang, zuhur, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Harusnya kan kita sholat tepat waktu, benar. Makanya adik-adikku sayang, beruntung kita ada qada. Artinya apa? Bayar utang. Saya pernah sholat subuh diliatin sama istri saya. Waduh, jam 9 sholat duha nih. Dia liatin nggak tahu kok panik pakai kunut. Tak bayar utang kaberang. Ya bu. Padahal sholat itu yang cakep ibu. Kata guru saya, liatin. Ini regenerasi pasti ke depan ibu. Dulu kita masih zaman kecil di sop belakang. Bapak-bapak waktu zaman kayak anak-anak kita sekarang, kita di sop belakang. Lama-lama maju sampai sekarang kita di sop depan, bahkan jadi imam. Kenapa? Karena dulu yang di depan orang tua kita, guru kita. Sekarang di depan kita. Artinya orang tua kita udah nggak ada, kita sudah jadi pengganti orang. Saya juga imam di masjid. Kalau ada makmum. Iya itu rata-rata disebut imam karena ada makmum. Makanya kata Kiai, al-imamu fis shalah yadullu ala imami kharijas shalah. Imam dalam sholat harusnya bisa diterapkan ke imam di luar sholat. Gampang aja ibu. Kalau suaminya baik berarti sholatnya cakep. Kalau punya istri baik berarti istri sholatnya cakep. Itu aja kelihatan kok bu. Ibu ngeliat saya ceramah. Ceramahnya nggak jelas berarti sholatnya belum cakep. Begitu aja. Sebab orang yang sholatnya rapi, bagus, ngomongnya juga cakep, akhlaknya juga bagus. Orang yang sholatnya cakep, perilakunya juga cakep. Nanti bakal dihitung pertama kali urusan sholat. Makanya ibu, kuburan itu gelap. Kuburan itu gelap. Poek kita di jero kubur ibu. Sekalipun yang mati itu orang PLN. Tetap baik poek. Nggak bisa pasang token. Nggak bisa narik kabel. Nggak bisa pasang kilometer. Benar ibu. Mana yang bikin terang? Ini adik-adik kita nih. Adik-adik kita nih yang besok gantiin kita. Makanya adekku sayang rajin ngaji, ntar jadi kori. Gampang, hajatan, muludan, selamatan, syukuran, ngaji. Kayak tadi kori kita. Muludan, duit, rajaban. Duit tuh kalau bisa ngaji. Jangan main HP mulu. Sampai pengajian megang HP. Ya bu, selawatan HP. Baca Quran HP. Takutnya besok yang masuk surga HP. Karena rajinan HP-nya semua orangnya. Ya bu. Ini malam hari ini berkah. Yang punya duit, duitnya dipakai ngaji berkah. Yang punya tenda, tendanya dipakai rajaban berkah. Yang hadir kurang sehat, tambah berkah. Mudah-mudahan pulang rajaban Allah angkat penyakitnya sehat. Amin. Ramadan giat. Bisa tadarus, bisa tadabur, bisa taraweh. Amin ya robbal. Itu ibuku sayang, saudaraku.
Ini adik-adik kita besok regenerasi kita. Makanya kalau ke masjid liatin yang di depan. Ini liatin, perhatiin. Ntar udah gede pasti si etepai. Bukannya nyumpahin orang habis hidup pasti mah. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayadah. Dimanapun kita ada, yang pasti ngikutin kita adalah kematian. Pasti bu. Likulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dimanapun kita ada pasti kematian. Kapan? Tinggal nunggu waktunya. Setiap manusia pasti mati. Dan kalau udah datang waktunya nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Iya bu. Dah sedikit-sedikit aja. Saya sikat-sikat aja. Ya, liatin sayang, liatin. Rajin ngaji, besok jadi imam. Didorong maju, karena rajin ngajinya. Suaranya bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Jadi imam. Ada tuh di tempat saya didorong jadi imam mau sholat maghrib. Ayo. Bukannya maju. Itu mangga atuh, itu mangga. Iya ayo tuh mangga. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib. Kikituan baik, ayo atuh mangga. Iya ayo atuh mangga. Tapi kalau adik-adikku saya yang udah rajin ngaji, suaranya cakep, apalagi jadi qori. Rajin ngaji, baca Quran tiap hari, megang Quran, buang HP-nya, baca Quran, besok suaranya cakep jadi qori. Unggal poe latihan, pasti tetangga nyaut, wasia kondangan. Orang saing tilu poe ngaji uaan bae. Rajin ya. Katinjak suku neta. Nanti suaranya bagus jadi qori, cakep jadi imam cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Besok latihan ceramah, ngobrol. Biasain. Di rumah tidur latihan hadirin hadirat. Hadirin hadirat. Hadirin hadirat. Benerin eta kolor ulah melorot. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kamu latihan diri depan kaca. Ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ibu aing mana, bapak aing mana? Itu penceramah ketinggalan emak bapaknya. Rajin ngajinya, rajin ceramahnya, besok khotib kepake. Maaf tuanya, kita nyeselnya sekarang. Karena dulu dipondokin nggak mau. Begitu mondok, nggak jelas. Saya juga begitu bu, kalau saya mondoknya jelas, saya nggak bakal jadi pelawak. Maaf ini bukan lagi, maaf sekarang kan ibu masih tahu lah, teteh masih ingat. Teman saya Parto sama Eko. Dia masih syuting, sekarang saya udah nggak syuting saya. Bukan karena alim, bukan. Karena nggak diajak, aing. Beruntung karena kita dulunya waktu di pondok belajar dikit-dikit. Beruntung akhirnya likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Botol ayah isina sama kosong kira-kira beda enggak? Yang berharga karena ada isinya. Kalau udah kosong kira-kira dipungut orang enggak? Ditajong baik. Gara-gara kos. Makanya adik-adikku sayang hari ini biarin. Bapak nanggung cari duit terus tiap hari. Yang penting kamu waktunya belajar-belajar. Jangan main game mulu lihat HP. Itu di tempat saya di Jakarta. Main game tiap hari 24 jam. Akhirnya matanya jatuh. Pluk. Tempelan deh. Ragak deh. Pluk. Akhirnya sampai sekarang dulu aja jatuh terus. Karena kebanyakan megang HP. Boleh lihat HP. Boleh lihat orang-orang besar. Orang-orang sukses di HP. Boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau kita ngaji harusnya buka Quran. Bukan buka HP. Al-Quran isinya ayat suci Jadi kalau kita ngaji bukanya buka Al-Quran. Bukan buka HP. Karena di dalam HP isinya bukan cuma ayat suci Al-Quran doang. Mau nyetalanjang kayak ayat. Bener ibu? Wik-wik kayak ayat. Ya si caplak kayak nyaho beb Jepang kayak ayat.
Hah? Iya belak? Oh enggak. Apaan? Enggak, maksudnya kalau ngaji baca Quran bukannya Al-Quran. Al-Quran. Jangan pakai HP. HP. Karena di HP banyak Wik. burung dong. Ya ada pokoknya macam-macam. Gitu ada ya. Kalau kita baca Quran sebelum baca kita cium Quran, kita tutup juga kita cium Al-Quran. Ada yang marah enggak? Coba cablak lagi habis selesai mau ngaji cium HP, habis ngaji cium HP, istrinya curiga enggak? Tuh. Jadi baca Quran harusnya buka Al-Qur, la yamassuhu ilal mutahharun, bebersih heula baru pegang Al-Qur. Itu adabnya. Pernah ada kejadian Kori belum hafal, dia pakainya pakai HP. Lagi ngaji, ya lobet. Can apa Ipan jadi bingung meren. Tapi kalau kita baca Quran, buka Quran ada lobetnya enggak? Enggak, makanya adik-adikku sayang biasain baca Quran, buka ayat-ayat Al-Qur. Awas, bisa jadi dosa ya tak? Ke masjid bawa HP bisa jadi dosa karena di dalam HP isinya ada stiker-stiker nggak beres, benar? Makanya kalau lagi ada pengajian tutup HP-nya. Ya kalaupun mau diambil videoin nggak apa-apa. Tapi jangan ada yang ceramah, ada yang ngaji, ada yang marhaban, ada yang lagi mahalul qiyam megang HP. Penyakit eta ibu. Kalau kata kieu saya piceun bae dak eta jeung seuneu we nu kitu. Ya, mengganggu. Berapa banyak dulu ibu pegang HP, bapak pegang HP, anak pegang HP. Akhirnya semua punya HP. Tuh. Orang tua yang baik zaman dulu begitu hudang sare nyekelan tasbih. Ibu pegang tasbih, bapak pegang tasbih. Tengah malam nyari tas, kita lebih hebat ternyata. Bangun malam nyari HP, tengah malam pegang HP. Pagi bangun tidur mau belanja juga mawa HP. Pinter mana kira-kira kita sama orang-orang tua kita zaman dulu ngedidik anak-anak kita, Bu? Pinter orang tua kita dulu hudang sare, Bu, nyari tasbih. Sekarang kita nyari HP. Makanya adik-adikku sayang jangan bingung-bingung, jangan pusing-pusing. Ikutin masjid. Rajin ngaji, nggak bakal lapar. Itu pesan bapak saya. Di saat saya udah mulai nggak laku jadi artis, saya ingat bapak saya larinya tahlilan. Sampai sekarang saya nggak berani membid'ahkan tahlil karena banyak makanan sih. Makanya saya maaf ibu saya pesan kalau ada meninggal nih kata ibu saya nanti habis isya jangan kemana-mana ngikut bapak tahlil. Kunaon gitu mak, emang nggak masak. Jadi semakin ada yang meninggal, ibu saya senang tuh ada yang mati lagi tuh. Makanya saya bisa mimpin tahlil itu sampai viral di setiap lebaran tuh, Bu. Pernah dengar nggak di HP tuh? Summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu tuh bin bapak yang ono. Bapak yang ini bin bapak yang itu bin bapak yang ono, yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wala hadrati khususan uminu iyayah binti bapak nu etata bapak nu etata bin bapak nu iyayah nu belebah dia ya nu eta jang nu iya jang nu itu tuh Al-Fatihah. Wala hadrati khususan abina bapak haji ini nih bapak haji yang ini nih yang kuburannya udah kehalangan tembok. Bapak haji nu etata yang kuburannya kemarin mau dijual anaknya. Saya ajak bercandanya, padahal waktu ajar setukanya begitu, waktu ijazahnya nggak begitu. Tapi yang viral malah yang begitu ibu. Ibu nyanyi yang benar kurang viral, ya bu. Sekarang mah gampang cuman tembak, dar, tembak. Waktu kau kecil. Tapi kalau yang ada di taklim enak ibu, benar. Maaf deh, saya kalau ceramah emang saya ulang-ulang supaya nggak bahaya. Bab orang sekarang gampang viral, nanti nyalahin orang ya. Jadi kalau mau ngaji sama kiai, kalau mau resep-resepan sama saya ya, sengaja saya ulang-ulang ya. Yang penting kamu patungan. Ya. Ibu yang cakep, ibu yang baik, ibu yang ahli surga, enak tuh. Lagunya juga beda di talim. Siapa ingin ke surga? Tuh masih hafal tuh siapa ingin.
Ternyata pintunya udah ketutup, Bu. Habis nyanyinya. Selesai, ya pintunya udah ketutup. Tapi inilah ibu-ibu saya, teteh saya biar sehat terus panjang umur. Amin. Biar berkah ibu. Jangan pusing-pusing, capek ya Bu ya. Ibu biar banyakin ketawa, banyakin girang, banyakin senang. Aku tahu kamu pusing. Kelihatan tetehku dari wajahnya penuh dengan kekurangan. Kurang duit. Bener. Makanya ibu saya selalu bilang kalau ibu punya utang bukan salah ibu. Tetap yang salah suami. Istri ngutang tetap yang salah suami. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Bener ibu? Terima kasih. Coba yang keras. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya. Terima kasih. Biar jelas dulu ini bapak ini. Coba dikasih 10 juta sarapan paginya enak nggak? Dikasih lagi 10 juta makan siangnya komplit nggak? Tuh Pak. Ibu malam tidur masih miring aja dikasih lagi 10 juta masih miring nggak tidurnya? Nggak dong, bekangkang dong. Karena sehari 30 resep ibu. Seneng. Ibu seneng bapak bengek. Ibu belum pernah ngeliat suami malam tidur kayak orang main biola suaranya. Hiho. Itu bukan biola, itu bengek. Makanya saya selalu bilang bapak-bapak nyari sehat. Jangan banyak pikiran. Bawa senang. Jangan bawa susah. Susah udah turunan. Ya, kita lagi susah datang saudara juga ceritanya juga tentang susah. Artinya berarti kita udah kompak sama susah. Sampai di sekolah juga teh masih ada lagunya kan, buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak. Itu teh masih susah aja. Geus gudana oge masih susah bae. Ya, ini cablak contohnya. Orang senang. Tenang saya. Datang masuk ke masjid nembak lurah kena. Siapa nama Pak Lurah? Terusnya kelan 300 be berubah. Lurah Cisarua. Ya nggak enak masuk kamera. Apa tuh? Jangan suka ini ah. Udah pegang. Hah? Pegang. Apa yang mau pegang jempol semua? Biarin suami hitam jelek asal banyak. Biarin suami nggak pulang 2-3 hari asal di rumah ninggalin. Biarin suami pulangnya pagi terus asal pulang bawa. Termasuk Haji Akri datang kemari, pulang nggak ditungguin sama istrinya. Yang ditungguin istrinya Ustadz Akri adalah puas dah lo ya. Sarua sia oge kitu. Kenapa kak orang-orang? Iya istilahnya emang begitu, apalagi Ramadan biar sehat banyak duitnya. Amin. Orang nih Bu, maaf Bu ya, kalau megang duit kira-kira enak nggak hati Bu? Tuh, suami ngasih duit ibu seneng nggak? Itu, saya juga datang ke sini karena dikasih itu. Kalau nggak ada duitnya mungkin nggak sampai ke sini gitu. Ya aku apa gimana? Hah? Aku siapa yang ngasih? Tadi Pak Kades sudah bayar Pak. Itu mah beda. 300. Enggak ada. Udah DKM udah nyiapin. Alhamdulillah amplop ada duitnya berarti ya. Kain kapan? Mungkin siapa tenang baik, baliknya nggak usah naik mobil. Oh maksudnya nanti diantar pakai motor? Kurung batang aja. Pak Camat, mohon izin kalau saya meninggal saya jangan dikubur di pinggir, saya maunya di tengah. Lagi siapa yang mau nguburin? Lu ngubur sendiri aja. Pantes banget, saya nggak mau meninggal, nggak mau dimakamin di pinggir. Emang kenapa? Kalau di pinggir takut ada pelebaran jalan. Oh jadi kena. Guru, baju hijau ngeliatin guru aja noh. Oh, cewek. Ansip. Bira gua aing balik pelukan sama Hansip. Tanuk baju koneng, tanuk koneng tah. Ada saha. Banjur baik ku cai sia. Yang baju kuning nyindir aja. Enggak, yang baju kuning nyindir aja noh di tembok. Iya, udah kayak bakwan dari pagi nggak laku.
Ya Bu, supaya kita senang datangnya bulan suci Roma. Tadi ustazah kita udah jelasin tentang sholatnya ya Bu ya. Tentang Isra Mi'rajnya ya. Ya, kalau kita pengen cakep, bagusin sholatnya Ibu. Maaf Ibu. Nanti juga persoalan yang bakal bikin berat kita. Persoalan kalau kita sholatnya nggak benar, di sono juga nggak benar. Ya Bu. Jadi kita rapi-rapihin dandan yang rapian. Umuran kita sudah umuran dandan lah. Sholatnya dibagus-bagusin. Fatihah dalam sholat wajib yang bagus bacanya. Jangan ya karena bunuh karena tain. Mau kemana perginya? Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Gitu Bu, jangan bisa gosong. Lauk. Jadi kita sholat sebetulnya sholat Bu, tapi pada saat sholat ternyata pikiran kita nggak fokus gitu kan. Bener nggak Bu? Kita selalu bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamida, Allahu Akbar. Banyak kita nyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi pada saat kita sholat di pikiran kita, Allah nggak besar, Allah nggak gede, yang besar utang kita. Iya Mak. Makanya berapa banyak orang dibikin susah gara-gara itu tuh sampai mati juga harus diberesin dulu utangnya baru ditanya sama malaikat itu Bu. Itu tuh bukan berarti kita nggak boleh ngutang. Ibu nih di pengajian suruh ngutang, ambil. Seragamnya ambil. Jangan pakai aku bingung nanti aja. Nanti ketinggalan orang-orang seragamnya udah 5, ibu masih satu juga. Nggak usah aku mau izin suami aku dulu. Kelamaan. Ya ambil aja. Karena beda sama pengajian bapak-bapak. Kalau pengajian ibu-ibu paling pinter, paling rapi. Kenapa? Karena saya selalu bilang wanita ahli surga. Amin. Ngajinya rajin. Harian, mingguan, bulanan, arisan. Bener. Makanya wajar seragamnya banyak. Kuning-kuning semua. Sage-sage semua. Coba bapak-bapak setahun nggak ada. Di shop depan sage semua nggak ada. Pernah nggak ibu ngelihat bapak-bapak lagi sholat gitu pengajian seragamnya sama? Kecuali panitia hajatan. Ya Bu, makanya bapak bajunya nggak banyak, paling kokoh setahun satu cukup. Cuman yang diganti kancing doang, ada merah, ada biru, ada kuning, ada hitam. Ya Bu, maaf nih Pak, saya bukan ngeremehin bapak, bukan. Saya selalu yakin bahwa ibu-ibu tuh lebih pinter ngajinya. Ya, nyanyinya juga lebih berani. Baru duduk aja, mari oh mari, baca selawat Nabi ya. Coba bapak-bapak pengajian, nggak ada qosidahannya. Makanya nggak ada guru ngaji itu kiai nawarin seragam gitu, nggak ada. Kalau ibu-ibu baru duduk, ini udah 300. Kata ustazah ini yang 400. Pengajian bapak-bapak ada nggak yang nawarin seragam pengajian? Makanya sepi. Saya kalau ceramah lebih senang ngadep ke ibu-ibu, setrumnya lebih kencang. Kalau ngadep ke bapak-bapak, saya tuh gampang lobet. Ya Bu? Udah ngantuk belum? Ayo ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk-ngantuk, nggak kelar-kelar. Kalau kecuali cablak. Dulu dia MC-nya, dia penyiar radio, dia MC dangdut. Makanya begitu sekarang ke taklim kelihatan mukanya lebih cerah. Dulu mah poek Bu. Poek gimana? Iya maksudnya kenapa kita terang karena ada lampu. Betul. Cablak ada lampu kelihatan nggak mukanya? Kelihatan lah. Coba cablak di tengah leweng gitu. Kelihatan nggak? Artinya kalau kita main di tempat terang kelihatan muka kita lebih Allahu nurus samawati wal ar. Allah tuh cahaya. Cahayanya langit dan bumi. Artinya kalau kita rajin ngaji, ke taklim, rajin ngaji, rajaban, rajin ikutan, muka kita kira-kira terang nggak Bu? Terang karena kita ada di tempat yang Dulu saya juga hitam. Sampai sekarang hitam kain sarung saya. Ya. Tapi kan dalamannya nggak hitam. Agak herang huluna.
Nggak hulu, ya hulu herang ya. Sekadinya baik najong aing. Ya. Ya, Ibu sehat, Ramadan bahagia kita ngadepinnya. Benar Ibu? Karena Ramadan itu segala macam kebaikan dikumpulkan. Innal hasanata fihi mujtami'atun. Kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan itu dikumpulin Ibu. Ramadan bulan suci, pengen sampai ke tempat yang suci kita mesti bersih. Ibu, kenapa kita kumpul malam hari ini yang biasa nggak ketemu? Kita bisa maaf-maafan, benar? Artinya mau sampai ke tempat yang bersih kita mesti bersih. Kalau kita udah bersih enak nggak Bu? Ibu jemput teman pengajian udah bersih, udah rapi, tinggal jalan doang, seneng nggak? Tapi kalau yang dijemput mandi belum, ya seragam juga belum dipakai, nunggu lama kesel nggak Bu? Nah makanya kalau orang yang udah siap dengan datangnya bulan suci Ramadan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang datang yang jalanin puasa dengan iman, artinya yakin, tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan. Cakep tuh betul. Ya. Disebut iman itu diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lidah, dilakukan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Ai ihtisaban. Ihtisaban itu ikhlas. Ibu nggak usah bingung, aduh isukan mau puasa kumaha ya, nanti mau buka anak-anak makan apa. Nggak bingung Bu, kalau orang ikhlas mah pasti ketemu. Jangan dari jam 4 udah muter-muter nyari bakwan sama lontong. Setiap sore kita lihat di pinggir jalan bakwan senderan di lontong. Kadang-kadang lontong lagi rebahan di bakwan gitu baik. Buka makan lontong sama bakwan, sambal kacangnya semangkok. Belum nyampe ke masjid udah bunyi prek. Itu sambal kacang banyakan cuka. Karena bingung sama makan. Tapi orang yang ikhlas punya makanan, nggak punya makanan, waktunya berbuka, makannya banyak nggak Bu? Kita kumpulin makanan, tapi begitu berbuka kita makan nggak? Banyak makanan yang kita beli, tapi sampai sahur nggak kemakan. Ya. Tapi orang yang ikhlas, puasa tetap puasa. Tuh cakepnya tuh. Ini ibu-ibu ngelihat saya ikhlas nih. Semuanya ngadep ke saya. Itu namanya ikhlas. Lillah. Karena Allah wafila di jalan Allah. Nanti ketemunya mardotillah, ridhonya. Kelihatan orang-orang yang ikhlas. Walaupun saya tahu ada 200-300 orang. Pasti ada yang nggak suka sama saya. Pasti biasa itu ya Bu ya. Benar. Pasti itu biarin aja. Yang penting kan duit udah masuk semua. Ya Bu. Ya kayak cablak. Ini saya cablak nggak penting-penting banget ya Bu. Astagfirullahaladzim. Kok gitu guru? Iya Kak. Tunggu. Maaf. Saya kan datang kemarin diajak sama guru. Kata guru, cablak nanti ikut. Di kampung, di desanya Bapak Lurah Kades Jajang. Emang kenapa? Takutnya dikasih parcel banyak. Kalau lu yang bawa kan nggak kemaluan. Kalau gue kan penceramah. Nanti gue malu bawa teng-tengan banyak. Ntar viral. Kenapa cablak disalahin udah sampai sini? Kemarin juga bawa parcel yang kemarin. Lengkeng tinggal batang-batangnya doang. Itu parcel segitu gedenya bolong gitu. Nyampe di rumah tinggal batang-batangnya doang. Kelengkeng kagak ada isinya. Itu yang makan kamu apa curut? Jadi daripada itu makanan gak dimakan, puas yang sayang bajir. Makanya saya makan. Ya tapi jangan sampai nggak ada sisanya begitu dong. Maruknya kelihatan. Salah lagi aja. Kelihatan kamu dulu masih kecil jarang jajan ya. Ya jajan guru. Nah, itu parcel orang pada bolong begitu. Malu didengarnya juga. Emang ada parcel guru? Hah? Ada. Udah disiapin. Alhamdulillah ya Allah. Udah disiapin. Ini awas ya, bukan kain kapan sama kurung batang ya. Lain. Alhamdulillah ya Allah, makasih Pak Haji. Udah ditaruh di nampan gede. Oh, anggur kali sama apel. Tai kebos ya. Tadi dagang air udah pada beli belum? Udah. Udah. Air Kosma kesehatan, terapi. Dulu Bu, bibirnya nggak parah begini. Astaga. Ini ciri-ciri orang Betawi.
Kalau orang Sunda mah orang Sunda, sini bibirnya bagus-bagus. Punten. Tuh, mangga, lembut. Orang Jawa, jenengnya sopo Pak Kades, Pak Jijajang. Coba orang Betawi. Bang, saya mau nanya. Kalau rumah Bapak Kades Jajang belah mana ya? Ngunjukinnya bukan pakai tangan, pakai mulut. No, sebelah sono, no. Mendingan mah bibir mah panjang. Kalau kita punya bini kita cium bunyi. Masa? Itu bukannya nyium, itu vacuum cleaner. Salah lagi aja. Orang bibir bermanfaat ini. Enggak, dulu waktu ibunya ngelahirin dia, ini cerita dari bapaknya. Udah nggak apa guru, malu saya kan. Waktu bayi keluar itu kan kalau nyungsang ada kepala duluan ya Bu ya. Ada ditarik kakinya kan gitu ya. Ini waktu keluar itu dukunnya separuh gedek Bu. Karena nggak pakai duit, cuma dikasih beras doang segelas. Akhirnya ditarik kekencangan, bibir nang itu. Jadi rada beda Bu, rada beda. Mau kemana? Pak Camat, ojek 3. Banyak amat. Yang 2 saya menjual. Nggak usah sedih. Sini, nggak usah sedih gitu. Pengen minum. Haus. Gila anak Ustaz dikasih minum. Sini, sebelah sini. Ya, Jangan di situ terus tuh ada mau air kelapa. Mau air kelapa. Ya, sayang aku lewat depan kamu ya. Sayang gaya. Ini ayo mau minum apa? Mau coca-cola. Ini minum. Mau sprite tuh yang kalau kita buka celana dikit sprite. Pipis. Iya. Minum. Mau air mana? Ini ya, biar orang suka. Air putih. Ya, air putih. Air putih bagus untuk kesehatan. Cakep. Ini. Jadi bagus kalau kita minum air putih. Ya, Sini ya. guru biar. Ya. Makasih guru ya. Ya. Jangan. Kalau megang jangan. Pegangnya atasnya, jangan bawahnya. Kalau pegang botol, atasnya. Masya Allah. Ibu pernah ngelihat bibir entok mau ngerem nggak Bu? Mau kopi. Udah. Udah, ya. Ayo istirahat, ayo. Masuk ke kandang babi aja, ayo. Kayak tadi saya Bapak Camat emang kena di Cioma. Pecinya lurusin. Katanya kelihatan pecinya miring, takutnya ke otak miring. Nah, gitu kan ganteng tuh. Dah, mau ngomong apa? Tadi Pak Camat Bang Jablak emang mau rokok kata Pak Camat. Oh. Iya, kata dia, emang kalau orang huntunya panjang bisa ngerokok kata dia. Enggak, kamu kan dia mah diisep. Ya bisa guru. Kalau bibir kamu kan buat bersihin karpet tuh. Ya ini saja bisa guru, namanya orang huntunya panjang. Huntunya panjang. Lu hand hadroh main slot mulu lu. Iya. Ya, orang bisa guru namanya. Nih, biar Bapak Camat paham, biar Bapak Camat tahu. Hah? Lu ngomongnya kebangetan. Emang beneran sih itu dia. Masa? Pantes. Nih. Pulang dari sini nyari depo dia. Nih, buktiin kalau orang huntunya panjang bisa ngerokok. Enggak usah disundut udah. Udah. Udah tuh Bu tuh. Tuh. Serem ya Bu ya. Istrinya aja sawan punya suami gitu. Makanya kalau tidur istrinya katanya suka pakai helm. Ya Bu. Terus. Masih belum ngantuk. Coba tanya saya. Saya dari pagi, malam, pagi lagi. Itu sayang tuh. Makanya maaf, kamu jangan nganggap remeh. Kalau kamu rajin ngaji, rajin mondok, ntar udah gedenya, bukan sekarang. Kalau kamu sekarangnya males, ya pasti ntar tuanya juga nggak jelas.
yang rajin ya. Ngajinya yang rajin jadi hafiz penghafal Quran setiap hari bismillahirrahmanirrahim. Tiap hari ngaji terus udah gedenya hafal Quran. Cakep. Ngajinya udah Iqra berapa? Hah? Wah. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Ada yang diem aja karena belum sama sekali. Nah, Ramadan tadarus dah tuh. Ya, Bu. Bisa 4-5 kali hatam, cakep nggak? Udah fokusin jangan kemana-mana, ngaji setiap hari supaya besok di Ramadan, selesai Ramadan Allah kasih sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Doain anak-anak emak biar soleh dan solehah. Pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita pengennya kita ngaji, Ibu. Kalau kita mati pengennya di ngajiin apa dinyanyiin? Sekalipun anaknya biduan terkenal, waktunya ibunya meninggalnya pengen di ngajiin. Ya, Bu ya. Ya, kita berharap adik-adik kita masukin ke musola, ngikut bapaknya. Kayak begini nih, Masya Allah kompak. Saya lihat tadi kayak pesta rakyat. Adik-adiknya yang marawis, yang hadroh, yang MC-nya. Waduh, turun semuanya. Kayaknya bintang tamunya saya doang. Sama Cablak. Cablak juga nggak jelas. Kalau dia nyusul sih. Ya, Bu ya, kita berharap ke depan mudah-mudahan Allah kasih sehat panjang umur. Banyak rezekinya. Biar ibu kuat puasanya. Amin ya Rabbal. Jangan dipikirin Bu mau makan apa, yang penting puasa aja ya, Bu ya. Sama waktunya buka puasa mah nafsunya enggak sampai banyak-banyak makannya. Kita ngumpulin makanan capek-capek tapi nggak kemakan. Benar. Blak. Ya guru. Blak. Apa? Capek nih. Mau makan. Kalau belum makan di dapur ada nenek-nenek lagi tidur. Nenek bangun, saya mau makan langsung. Oh, dikasih. Kan Ustadz belum makan. Di dapur panitia ada nenek-nenek tah lagi tidur. Bangunin. Nek bangun, saya mau makan. Jadi gue makan nenek-nenek. Goblok siapa? Nenek bangun, saya mau makan. Wah, gitu. Nih guru, kan guru bilang katanya kekompakan ibu-ibu kayak Ustazah tadi bilang. Tadi Pak RT pengen kalau acara gini semua dijadikan satu jadi takbir akbar besar. Tepuk tangan buat Bapak RT. Tepuk tangan dong buat Pak RT. Pak RT berapa tadi yang sambutan? RT berapa? Ya, 04. Kan kita lihat tadi di streamingnya, Iya. Pak Lurah sambutan, Pak Camat sambutan, Pak RT sambutan, Ketua sambutan. MC-nya juga luar biasa. Cakep. Makanya kata Bapak RT, mudah-mudahan nanti tambah berkah. RT berapa? Ya 04. Saya minta doanya buat Bapak Ketua RT 04 besok naik jabatan. Amin. Dari Ketua RT 04 menjadi Ketua RT 05. Amin. Buset, naik nomornya doang. Ya kan guru bilang di mana lebak kompaknya antara bapak-bapak sama ibu-ibu. Di sini harus guru buktikan. Ya kelihatan kalau ibu-ibu tadi ngajinya gampang, bapak-bapak rada susah gitu doang. Jangan sok tahu, buktiin dong. Iya. Kelihatan nih, coba ada bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah lam yalid wa lam yakul lahu. Tuh, biar sedikit kamu udah kecapean tapi masih ada suaranya. Ibu diam, coba Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alazi tuh, enggak ada. Alazi enggak ada. Udah pasti di apa nah? Pengajian. Lemburan ya? Kebasiran. Kabasiran. Ya. Pinteran ibu-ibu. Kalau ibu mah cepet nyambernya. Inna a'tainakal fasolli. Inna syani'aka. Kan cepet tuh. Cakep. Bapak mah enggak. Coba bapak-bapak. Ayo Pak, Ibu diam. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kazibatun khafizatur rafi'ah. Iza kemana baes ya Iza? Beda semangatnya ya Bu ya. Beda kalau bapak-bapak di mana pengajian memang begitu. Kelihatannya bengong, bukannya lagi ngaji doang, memang banyak pikiran.
Aing balik ilaha mawa duit ya. Karena yang namanya suami pasti pengen membahagiakan istrinya. Jadi bapak jangan dicurigain. Bapak cemburu. Model suami ibu gak usah dicemburuin. Wanita mana yang mau sama dia? Duitnya kayak awal. Sama sekalipun dia punya cewek lagi bu. Dia gak bakal sanggup karena gak punya. Di rumah aja juga dimintain duit terus. Benar bu. Makanya ikhlasin aja, jangan jadi penjemburu, capek. Itu tetangga saya cemburuan. Suaminya setengah jam nggak kelihatan, ngamuk nyari-nyari, nanyain ke tetangga. Padahal suaminya lagi di kamar mandi, lagi ngeden mujahna. Capek nggak yang dicemburuin, malah lagi enak yang nyemburuin pegel hati. Bener bu. Makanya suami mah senangin aja. Senangin aja, jangan dicurigain, kasihan bu. Sampai lagi, wah ini kegoda sama janda sebelah. Dia juga nggak mungkin janda sebelah mau, nggak mungkin. Yang utuh aja nggak mau sama dia. Sampai yang sebelah-sebelah gitu. Pinteran mbak, kelihatan mbak. Iya, kompak ibu-ibunya. Nah ini semangatnya menyambut Ramadan. Masjidnya udah cakep. Tinggal beres-beres, tinggal rapi-rapi, kita sambut Ramadan. Ya bu ya. Ibu senang sehat panjang umur, adik-adik yang santri-santri tadarus. Ngaji jangan berhenti-berhenti. Besok selesai Ramadan suaranya cakep jadi qori. Rajin ngajinya jadi hafiz, penghafal Quran. Ahabul kalam ilallahi ta'ala arba'ud. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Yang bareng-bareng yang keras. Subhanallah, walhamdulillah, wala illallah, wala haula. Cakep. Itu teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Udah emak nggak usah pusing-pusing nyeklan tasbih we. Mana Allah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar gitu baik. Daripada kita curhat sama tetangga nanti bocor. Emak mah jangan banyak pusing mikirin anak aja capek. Bener. Ada nenek-nenek curhat, saya mah sekarang anak-anak saya udah pada nikah semua, saya udah bebas. Besok mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya digiring ke rumahnya. Kata emaknya, paehan baik. Makanya saya kalau ceramah mendingan senengin ibu-ibu aja lah. Ya bu ya, nggak bicara politik, nggak, saya mah emang bukan politikus, benar. Yang penting ibu-ibu happy, ibu-ibu senang, ibu-ibu bahagia. Puas malam hari ini. Dari jam berapa ibu duduk di sini? Saya aja baru duduk udah berasa lejing base. Ya, saya dari kemarin belum ada istirahatnya, ibuku, saudaraku, mudah-mudahan Allah kasih sehat kita semua, amin. Allah kasih banyak rezekinya, amin. Yang lagi kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi bingung nggak punya duit biar Allah kasih banyak duitnya. Yang lagi pusing baik di rumah udah 3 hari nggak pernah ketawa lihat suami, ya bu. Mudah-mudahan Allah kasih gampang keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, wa iyah, wa anah, wa nah, wa enju. Itu uak-uak kita semuanya. Kita banyak belajar rumah tangga yang cakep dari orang-orang tua kita. Mudah-mudahan adik-adik kita yang lagi mondok biar rajin ngajinya. Biar lupa nggak pengen balik. Ya bu, biar udah pinter, udah hebat, udah jadi ilmuwan, ahli tafsir, ahli nahu, ahli sorob, mantek, balaghah, bahyan. Wow, baru pulang, ditunggu sama masyarakat, besok punya pondok kecil-kecilan. Ya bu, ngajar. Emak seneng gak kalau punya anak kiai? Insyaallah mudah-mudahan anak emak ada yang kiai. Biarin bu, biarin dia gak kuliah gak apa-apa, yang penting bener. Ya bu ya, ibu punya anak bangga, pinter, ada yang kuliah di luar negeri, kerjanya di luar negeri jadi orang kaya. Emak sakit dia nggak tahu, nggak sempet pulang karena sibuk sama kerjaan. Ya bu, saking anaknya pada pinter. Berarti punya anak jangan pinter semua, sisain biar ada yang bego satu. Karena yang bego nggak kemana-mana. Ya. Ngaji, nungguin ibunya, ya bu ya. Coba kalau orang kaya kira-kira sibuk sama kerjaan, kelupaan nggak sama orang tua? Ada bu, ada anak yang ketemu orang tuanya itu pas dia nikah sampai
Sebulan sekali, nggak ada, setahun sekali. Iya Bu, coba kalau anak kita bego mah, tiap hari kita ketemu tuh. Ya, sampai ibunya panas dingin, dikasih balsem, sampai kepanasan. Begitu panas dipayungin, ibunya nggak marah karena ibu tahu itu anaknya memang bego. Anak yang kaya punya duit, aku nggak sempet pulang, kirim aja ibu ke rumah sakit deh. Ibu udah tua, malas ngurusin anak cucunya, udah ke panti aja. Sedih nggak Bu? Coba kalau yang punya anak nggak pinter semua, ada yang bego, emaknya sakit, emak sakit, emak ketahuan udah meriang, masih ditanya baik. Tapi emaknya nggak marah karena emaknya tahu dia emang anaknya. Tapi bener. Banyak orang pinter tapi bego. Tapi kelihatannya bego padahal itu bisa jadi anak soleh tuh. Siapa anak soleh? Anak soleh anak siapa aja boleh. Anak om, anak tante, anak tetangga boleh jadi anak soleh. Itu. Sebab anak nakal cuma dua. Kalau nggak ngikutin kelakuan bapaknya, ngikutin kelakuan emaknya. Kan anaknya, benar. Oh ini anaknya kelakuannya kayak tetangga. Bisa jadi bapaknya sering mampir di situ. Kealingan triplek, ibu nggak lihat. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh. Dah yang udah beli air, ibu dibuka airnya. Kita doain bareng-bareng ya Bu ya. Mudah-mudahan ramenya kita malam hari ini malaikat pun ikut ngaminin doa-doa kita. Ya. Udah pada punya air belum? Belum. Beli atuh koret amat aja. Ya, dah yuk bareng-bareng mudah-mudahan masjid kita juga tambah berkah. Ya, jamaahnya tambah rajin kumpulnya, sholatnya. Yuk kita rapi-rapihin ya Bu ya. Bareng-bareng astagfirullahalazim min kulli zambil kabir liridaillahi ta'ala ya Allah wa bi syafaati Rasulillah wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal istadzina ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita. Siapa orang yang doain bapaknya, nanti dia bakal didoain sama anak cucunya. Siapa orang yang sering kirimin Fatihah sama bapaknya, nanti bakal rajin dikirimin Fatihah sama anak cucunya. Bu, sebelum puasa kita pasti ziarah dulu ya Bu. Kita tengok orang-orang tua kita Bu. Ada orang yang bilang, oh ke kuburan itu musyrik, terlalu kejam. Ya Bu ya. Sampai ada kejadian katanya nggak perlu diliatin kuburan orang tua. Ternyata 5 tahun dia nggak tengok kuburannya. Begitu dia tengok udah kena proyek. Akhirnya nggak ketemu kuburannya di mana. Jadi setiap mau puasa kita ziarah. Habis puasa juga selesai lebaran kita ziarah. Yuk bareng-bareng kita kirimin. Wa ila hadrati khususan abina wa ummina. Kita sebut emak kita biar nanti kita juga disebut sama anak-anak kita. Wal istadzina. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bu bareng aminin ya. Astagfirullahaladzim lakal hamdu ya Allah ya maulana ya wa'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi hurufi kalamillah.
Allahumma rzuqnal qanaah wa zakirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis salatil jamaah wa adkhilnal jannata ma'an nabiyyi sahibis syafa'ah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi nuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustazina. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk balik yuk. Makasih adik-adik hadroh, makasih ya. Lope makasih adik-adikku sayang, saudaraku, tetehku, ibuku, makasih. Maafin. Selamat sehat terus biar bisa ketemu Ramadan berikutnya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Al Mukarrom Bapak Ustadz Haji Akri Patrio beserta rombongan. Hadirin yang